Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan tugas pertemuan 13 Sistem Administrasi Negara dengan dosen Yulia Hanoselina, SIP, MAP. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dinatum Munawarah dengan NIM 20042092. Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial. Tugas materi 13 yaitu perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan adalah suatu pengarahan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka waktu tertentu yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Ada 5 tujuan perencanaan pembangunan menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, yaitu yang pertama, mengkoordinasikan pelaku-pelaku pembangunan, mengintegrasikan pembangunan antar daerah, mengoptimalkan partisipasi masyarakat, memanfaatkan sumber daya dengan baik, lalu menghubungkan dan menyelenggarakan penyelenggaraan pelaksanaan dengan pengawasan. Selanjutnya tentang proses perencanaan pembangunan di tingkat pusat dan daerah. Yang pertama yaitu penyusunan rencana, yang kedua penetapan rencana, yang ketiga pengendalian pelaksanaan rencana, lalu yang terakhir evaluasi pelaksanaan rencana. Perencanaan bukan merupakan aktivitas individual, orientasi masa kini, rutinitas, trial and error, utopis dan terbatas pada pembuatan rencana, tapi merupakan bersifat publik, berorientasi masa depan, strategis, deliberate, dan terhubung dengan tindakan. Perencanaan diperlukan karena alasan adanya kegagalan pasar, isu mobilisasi dan alokasi sumber daya, dampak psikologis dan dampak terhadap sikap atau pendirian, lalu bantuan luar negeri. Fungsi atau manfaat perencanaan yaitu sebagai penuntun arah, minimalisasi ketidakpastian, minimalisasi inefisiensi sumber daya, dan penetapan standar dalam pengawasan kualitas. Adapun syarat perencanaan harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan tujuan akhir yang dikehendaki, sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya, jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut, masalah-masalah yang dihadapi, modal atau sumber daya yang akan digunakan, serta pengalokasiannya. Kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya, orang, organisasi, atau badan pelaksananya, mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaannya. Sistem perencanaan pembangunan nasional yaitu agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan bersasaran, maka diperlukan perencanaan pembangunan. Landasan filosofisnya, cita-cita nasional sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah berkehidupan kebangsaan yang bebas, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Tujuan nasional dengan dibentuknya pemerintahan adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Tugas pokok setelah kemerdekaan adalah menjaga kemerdekaan serta mengisinya dengan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan. Agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan bersasaran, maka diperlukan perencanaan pembangunan. Selanjutnya, lembaga-lembaga yang berperan dan terkait dalam penyusunan rencana pembangunan nasional, yaitu Presiden menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas perencanaan pembangunan nasional. Dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan nasional, Presiden dibantu oleh Menteri, pimpinan kementerian atau lembaga penyelenggaraan perencanaan pembangunan sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Lalu selanjutnya Gubernur selaku wakil pemerintah pusat mengkoordinasikan pelaksanaan perencanaan tugas-tugas
dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Selanjutnya, hubungan pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Arah dan ukuran keberhasilan pembangunan kini akan sangat ditentukan seberapa besar irisan sinergi dapat dilakukan oleh tiga pihak pelaku pembangunan. Kenyataan menegaskan bahwa hingga kini tidak mungkin semua yang tercantum dalam rencana pembangunan daerah setempat diwujudkan oleh pemerintah secara sepihak. Oleh karena itu, terdapat kebutuhan mutlak untuk mengembangkan model pembangunan yang melibatkan para pemangku kepentingan lain, mulai dari tahap pengembangan, desain, dan pengelolaannya. Pendekatan kemitraan pemerintah, swasta, masyarakat merupakan model operasional sinergis untuk mencapai pembangunan secara berkelanjutan di mana tiga pihak secara bersama-sama mengembangkan unit usaha atau layanan yang saling menguntungkan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat luas. Mainstreaming SDG dalam pembangunan di Indonesia. Sejak awal, Indonesia menyadari bahwa pembangunan manusia sangat penting tidak hanya sebagai pemanfaatan hasil pembangunan, namun manusia merupakan penentu bahwa pembangunan berkelanjutan akan dapat dijalankan atau tidak. Hal ini secara eksplisit tercermin pada norma pertama Strategi Pembangunan Nasional bahwa pembangunan nasional adalah membangun manusia dan masyarakat, yaitu manusia secara individu dan bagaimana manusia berperilaku, berhubungan, dan bergaul dengan individu lainnya. Manusia yang dibangun adalah yang memiliki kualitas diri yang baik, namun juga memiliki mental yang baik, mental bermasyarakat yang baik, yang mencerminkan sifat gotong royong bangsa Indonesia. Dalam melakukan upaya peningkatan kesejahteraan, maka harus dijaga agar peningkatan produktivitas dan akses merata pada orang per orang, dan tidak menciptakan kesenjangan yang semakin melebar. Norma baru yang selaras dengan SDG secara eksplisit dinyatakan bahwa aktivitas pembangunan adalah yang tidak merusak alam, menurunkan daya dukung lingkungan, dan tidak mengganggu keseimbangan ekosistem. Norma pembangunan tersebut tercermin dalam 3 dimensi pembangunan nasional, yang tidak hanya meningkatkan manusia cerdas, sehat, sehingga berdaya saing, namun juga memiliki mental dan karakter yang bertanggung jawab di segala aspek. Dalam kaitan ini dibutuhkan adanya revolusi mental yang selaras dengan SDG, dan pembangunan berkelanjutan adalah mindset ramah lingkungan dan berperan aktif mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sekian hasil presentasi tugas pertemuan 13 saya. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.